Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan muliakan ustaz kita yang sengaja kita undang, kita datangkan jauh-jauh, naik gunung, naik bukit, belok-belok, melewati beberapa kilometer. Kamu mau terima ya? Nah, ini dari kota Binjai. Ini Ustadz kita Miftahul Rizki ya, Rizki. Meskipun beliau bergelar sarjana pendidikan, tapi basicnya memang dia di pesantren dan sama-sama kami dulu Sulu. Tapi dia dulu kecil, dibilang bapaknya kurang makan waktu di pondok. Segitu kan saya bilang gitu, mak ada orang mau kurang makan pun. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kita di hari ini diwakili oleh Bapak Kasih Bimas kita, Bapak Dr. Andes Parijal. Terima kasih Pak sudah bisa hadir membersamai kami. Kemudian juga Bapak Kapolres kita dengan Bapak Kapolsek sudah disampaikan kemarin dengan kita bahwa Pak Kapolres di Medan, dan hari ini diwakili oleh Kasih Bimas Polsek Salak Brigadir Basuki Siregar. Alhamdulillah sudah bersama kami juga. Kemudian dari Pak Kua Kecamatan Salak juga diwakili oleh Ustaz Gembira. Terima kasih nih Pak Kua sudah hadir kemarin ya kan. Selanjutnya juga ini dari beberapa pengurus PKM yang hadir di sini. Satu di antaranya adalah tetangga kita dan saya di sana jadi jamaahnya Masjid At-Tawabin Sosor. Kalau di sini ketua, tapi kalau di sana jadi mama. Gak apa-apa, sama-sama. Yang penting sama-sama memakmurkan masjid. Kemudian yang besar ibu-ibu ini, saya nggak pada kenal, ada ibu-ibu pengajian akbar ya? Pengajian akbar, beberapa kecamatan dan yang lain ini. Mohon maaf nih kalau yang di luar agak kena tempias, boleh masuk aja Bu, tidak apa-apa. Berikutnya juga kalau ada yang haus, itu ada dispenser kalau teh manis masak, tapi kalau kopi nggak masak, jangan pakai dispenser, itu angin. Nah, di sebelah kiri kita ada kompor ya, itu bisa juga dimasak kalau yang mau minum kopi, karena itu sudah disiapkan untuk kita semua. Alhamdulillah acara kegiatan kita hari ini bisa kita selenggarakan adalah berkat kerjasama kita semua. Artinya kami selaku pengurus DKM Mushola Toba, berikutnya juga dengan jamaah kita saling bahu-membahu untuk mewujudkan ini. Berikutnya juga, alhamdulillahnya lagi, donasi untuk kegiatan daripada Isra Mi'raj ini, karena kami tidak melakukan lagi proposal datang door to door, cukup kami melayangkan daripada donasi kami. Dulu bisa lihat bahwasanya ada beberapa tim IT kita nih, yang motor-motor ini tim IT. Jadi IT kita nanti melayangkan di dunia monitor. Dan ini saya tadi baru dapat kiriman dari Masjid Husnul Khotimah Brastagi. Jadi itu memang ada 3-4 kali total ya. Dari masjid DKM Masjid Husnul Khotimah yang di Brastagi itu, kalau kita ke Medan sebelah kiri, itu memang selalu memberikan donasi kemari. Wallahu alam, karena kita kemarin ada sholat di situ, berkenalan dengan DKM-nya, kemudian kita cerita bahwa Mushola Toba kita gini-gini, alhamdulillah mereka sudah 4 kali mengirim kemari. Kemudian ada semalam 1 juta, bukan dari sini, dari Malaysia malah. Dari Malaysia itu mengirimkan 1 juta. Jadi satu di antara yang kami buat di Mushola Toba ini, karena kami tidak punya infak Jumat. Kemudian kalau untuk mengutip di daerah sini juga kita tahu sendiri, ya kan, keadaan kita di kawasan ini, maka kami menggunakan dunia digital. Artinya dengan teknologi itu, dan alhamdulillah IT, tim IT itu kalau kita dulu belum masih sebenarnya. Kalau hari ini tim IT kita di Mushola Toba ini ada yang dari Cibandung, ada yang dari Cimada, ada yang dari Yogyakarta 1 orang. Ada yang dari Medan 1 orang, itu bergelar dokter S3. Kemudian pendiri dari kapal Munjalan yang di Kalimantan itu ada di grupnya IT, sehingga kita terus belajar. Makanya
kita membranding musola Al-Toba ini, musola kampung, menginspirasi masjid dunia. Kenapa? Mungkin di Kabupaten Papua Barat, walaupun musola kami seperti ini keadaannya, tapi satu-satunya yang punya wifi kami. Berarti kalau PKN Sosok masih agak ada dulu gitu ya. Jadi nggak ada CCTV. Maaf Pak Ketua ya kan. Gunanya apa CCTV itu? Ini membangun narasi. Jadi kalau saya bilang musola Al-Toba itu rame sholatnya, apa buktinya? Nah, itulah CCTV yang kita gunakan untuk membangun itu. Nah, yang kedua, mana lupa saya ke masjid. Nah itu, ke masjid itu sampai tua, bukan nunggu tua baru sampai ke masjid. Ke masjid itu sampai mati, bukan tunggu mati baru sampai ke masjid. Maka itu menjadi branding. Ketika orang mengingat musola Al-Toba, dia akan ingat kata-katanya. Berikutnya, ada yang kami branding lagi satu program di musola Al-Toba ini, memasak bahagia menuju jannah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi program itu dilayangkan di dunia medsos. Kenapa kita akan memasak bahagia? Karena kita menginginkan target kita adalah bapaknya, mamanya, anaknya taat kepada Allah. Maka memasak bahagia menuju jannah keluarga sakinah mawaddah itu program yang dilayangkan di dunia medsos. Kalau mamanya sama bapaknya sama anaknya sholat, maka pihak BKN membuat sebuah kebijakan trik namanya cara atau kiat. Kita memberikan hadiah tabung gas yang 3 kilo, kemudian seharga 20.000 untuk proses belanja. Kemudian anaknya setelah sholat isya dan sholat subuh itu kita kasih jajan. Jadi ketika ini berjalan, bapaknya datang ke masjid sholat berjamaah maghrib isya dan subuh, mamanya sholat maghrib isya dan subuh, anaknya sholat juga, maka anaknya dapat jajan, bapaknya juga dapat hadiah tadi, kemudian mamanya. Jadi targetnya cepat lambat hadiah yang kita berikan ini tidak yang di tangan Allah akan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu kita branding. Nah berikutnya ada program musola Al-Toba, itu namanya musola Al-Toba berbagi beras kepada para penghafal Al-Quran. Maka kita mendonasi itu, setiap ada nanti donasi yang masuk ke rekening musola Al-Toba, maka kita akan membagikan beras, kita berikan beras ke pondok pesantren yang ada di Sosok dan yang ada di Cipandi. Begitu juga program berbagi beras untuk fakir miskin doa. Itu kita buat juga programnya. Kemudian yang terbaru, nah yang terbaru bulan puasa 1 bulan lagi kami membuat program musola Al-Toba berbagi takjil gratis untuk buka puasa dan makan sahur. Orang nanya, oh saya gila kalau makan sahur ada di situ. Ya nggak ada. Tapi kalau kita buat cuma donasi untuk berbuka puasa, donasinya cuma 1. Ya kan, maka kita buka donasi untuk makan sahur. Jadi dengan kecanggihan teknologi hari ini, ada namanya uang orang di kota itu nggak di dompet, di HP, e-wallet, dia bisa mengirim 1.000 rupiah ke musola Al-Toba masuk. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 mudah. Nah itulah pakai GoPay, OVO, dan Dana. Jadi maksudnya apa? Kalau nanti orang buka puasa di sini cuma 30 kakak, kalau di bulan puasa 500. Kalau kita buat di dunia sosial 30 orang yang buka puasa, lucu kali rasanya. Ya, maka kita buat 500. Nah, maka masjid itu akan menciptakan pasar. Kenapa? Masjid sebagai pusat peradaban kita menciptakan pasar. Satu-satunya nanti buka puasa di sini, makan siapa orang di Kabupaten Papua Barat yang mau buka puasa di musola Al-Toba, tiap hari kita buat telur. Jadi brandnya itu kalau buka puasa di musola Al-Toba berarti makan telur, yang mana orang brandnya ada. Ya, dari donasi yang kita munculkan dari mulai hari ini. Maka nanti di sana mengarah donasi untuk pembangun, memang kita tidak boleh untuk program. Ada yang langsung mengirim kepada Bank Sumut. Bank Sumut itu untuk pembangunan. Nah, alhamdulillah. Jadi kemarin ada beberapa tamu juga. Jadi kita menginginkan ke depan masjid. Ini kan musola ini, zaman 30 ini menjadi masjid sebagai pusat peradaban yang mampu menyelesaikan masalah-masalah umat. Alhamdulillah kalau hari ini kami Islamil, kami nggak ada kutip lagi sama jamaah kami. Kalau jamaah kami mau ngasih, kami terima. Tapi donasi kami sudah cukup. Nah berikutnya juga kita mau membangun badan usaha milik masjid. Bagaimana konsep badan usaha milik masjid? Nah nanti
sebagian tanah yang di sini akan kita bebaskan. Nah, kalau kita bangun satu penginapan yang syariah, maka kalau kita hitung-hitungannya ya, kalau di hotel Medina itu orang bayar 300.000 cuma bayar hotel aja, nggak dapat apa-apa. Tapi karena masjid sebagai pusat peradaban untuk membantu menyelesaikan masalah umatnya, ketika orang menginap sini sama bayarnya 300. Tapi dengan catatan 300.000 itu akan kita keluarkan, masjid akan membeli satu mesin dorsemir, kemudian listrik dan air akan ditanggung oleh musola Toba. Jamaah kita di sini yang mungkin tidak ada pekerjaannya, tamu yang menginap di sini mobilnya kita cuci gratis. Tapi musola nanti bayar sama orang jamaah kita yang kerja 50.000. Berarti 50.000 untuk cuci mobil. Nah yang kedua, di tempat kita ini ketempatannya Ibu Bendara kita ada jual-jual sarapan, kopi, teh, itu kita bayar 25.000, maka uang yang 300 kita bayarkan 25.000 untuk orang dia sarapan. Nah berikutnya, ada di sini orang jual jamu sehat. Nah itu punya Ibu Alhamdulillah. Jamu sehat itu kunyit dan apa saya nggak tahu, tapi orang minum itu insya Allah yang menyehatkan Allah, asbab daripada minum jamu itu 25.000, kita beli jamunya 25.000. Sehingga orang menginap di musola Toba ini, dia dapat makan gratis, mobilnya dicucikan, dapat gratis lagi sarapan, dapat gratis lagi jamu sehat. Berikutnya ini musim durian, makanya wisata, religi, musola Toba, di samping dia wisata religi, makan durian. Durian satu angkat sekarang 15.000 atau 16.000, 50.000 kita belikan durian. Berarti uang yang dikeluarkan 150.000, dia mobilnya dicucikan, kemudian dia dapat minum, makan sarapan pagi gratis, dapat jamu sehat, makan durian gratis. Berarti kan 150 itu. Yang 100.000 itu kita gunakan untuk orang yang bekerja di penginapan tadi, mungkin untuk menerima tamu, ya kan? Nah yang 50.000 masuklah ke kas sebagai kas badan usaha milik masjid. Maka nanti kalau ada orang yang, Pak, kami kan mau nanam jagung, nggak ada modal kami, kasih, memudahkan mereka, karena kita punya duit. Tapi kalau ini kita nggak bisa bilang apa-apa juga. Jadi konsep itu terus kita bangun supaya masjid sebagai pusat peradaban yang akhirnya masjid itu menciptakan pasar. Kalau satu orang yang datang dan satu-satunya musola dan masjid di Kabupaten Pak Bapak yang punya HP musola Toba. Musola Toba ini pun nanti HP-nya kering. Ustaz, kami dari Majan 3 mobil Ustaz, kami dari Medan 2 mobil, kan kering tuh. Jadi kita tinggal memudahkan. Inilah yang kita kelola. Dan program-program ini tentunya kami jual tidak di Kabupaten Papua Barat. Kami jual di dunia medsos secara ikhtiar syariat kita jalankan. Yakin kita kepada Allah, maka Allah yang membuka hati-hati daripada dermawan itu untuk mengirim uangnya. Jadi secara ikhtiar kita buat begitulah maksud daripada masjid sebagai pusat peradaban. Kita siapkan prasarananya, maka akhirnya ini akan terwujud. Kemudian musola Toba berbagi beasiswa kepada para siswa yang mendapat ranking 1 sekolah se-Kabupaten Papua Barat. Bukan cukup dia cuma musola Toba, dia cukup bawa raportnya, nilai ranking 1 kita kasih. Maka kadang-kadang orang di musola Toba bingung nih pemikiran saya, udah 1 aja belum beres, yang lain udah datang lagi. Kenapa semua kita buat program-program itu? Nanti ada orang program berdonasi, dia senang dengan penghafal Quran. Dia senang dengan membagi beras untuk para duafa. Dia senang berdonasi untuk buka puasa. Dia senang berdonasi untuk pembangunan. Semua uangnya itu tentunya kan di dalam rekening musola Toba. Ya kan? Kan nggak ada di rekening mana-mana, sehingga musola Toba ke depan, meski nanti kami pengurusnya berganti, udah kaya ya. Karena orang yang berdonasi terus datang sehingga masjidnya kasnya sehat. Bisa dipahami? Atau terlalu cepat atau dah betul kita musola Toba buat program yang demikian. Maka untuk mewujudkan itu semua nggak bisa saya kerja sendiri. Ada orang-orang hebat di belakang saya, Bu. Saya pergi ke Yogyakarta itu secara pembukuan identiknya uang yang berapa dihabiskan, tentu saya dijaga juga. Saya nggak bisa leluasa, walaupun terkadang terjadi namanya seperti Rocky Gerung bilang, pikiran itu harus dipertengkarkan di masjid, tapi bukan berarti berantem terus gaduh terus besok merajuk, nggak ke masjid, ngapain di masjid pun kita nggak cari, nggak ada keadilan, bukan gitu. Pikiran itu harus kita pertengkarkan, maksudnya dibuat alibinya mana yang paling terbaik. Tapi ingat, ketua juga punya otoritas. Kalau gara-gara satu nggak setuju bukan berarti
sampai itu nggak jalan. Nggak bisa gitu. Ketua harus punya otoritas. Nanti sini musyawarah bikin kopi susu yang nggak ada, saya gaduh di masjid. Kita nggak mau. Di musyawarah toba kita punya otoritas yang seperti itu sehingga akhirnya satu contoh aja. Oke, minum dulu. Ketika kita ke Yogyakarta, ke Jogokarian untuk studi Tirung, itu uang kita habiskan 6 juta. Tentu Pak Sawal dengan sebendara, ya 6 juta atau konsumen ke 100 sak. Kan begitu. Tapi orientasi pemikiran kita adalah buka pendek tarik panjang namanya dalam sistem manajemen. Kita memperkenalkan belajar. Nah maka baru-baru ini juga saya ditelepon dari Medan, Pak, saya perusahaan cabang dari Yogyakarta. Saya ditelepon sama pimpinan kami mau nanya musola toba itu Bapak mana? Artinya apa? Secara casing agama di dunia medsos itu banyak orang nipu-nipu cari duit. Maka saya bilang inilah rekeningnya, ini alamatnya, Google Map-nya, yang lain-lain. Maka ini Pak pimpinan saya pesan ini dulu lah ya Pak yang kami kasih, kami belum sempat datang ke sana. 3 juta yang dikirim ke rekening kami. Biaya perjalanan ke Yogyakarta 6 juta, pulang nggak benar? Pulang. Tapi bukan secepat itu. Duh, lupa aku tadi sampai mana. Inilah mungkin satu di antara yang kami paparkan, mungkin terlalu cepat atau bagaimana. Yang jelas saya tidak bisa bekerja sendiri dan bukan saya yang hebat, ada orang-orang di belakang saya. Maka saya perkenalkan nih, ada yang di belakang saya yang selalu dia Pak Imam, dia kadang nyapu, kadang-kadang dari Sendurung datang kemari, ajan. Itulah untuk menghidupkan daripada masjid ini. Kalau ketua enaknya kadang-kadang jalan Jakarta, kadang-kadang kemana. Nih Pak Sawaludin Tumanwar. Ini adalah sebagai pengelola manajemen masjid Musola Toba juga. Artinya kerja saya yang begitu itu dipegang. Bukan berarti suka-suka, walaupun ada otoritas, kebijakan yang saya buat itu tetap ada kendali. Nah, boleh Pak Awal. Ini ada bendahara kita Ibu Niara Manik yang juga adalah bendahara daripada masjid ini yang mengelola daripada keuangan kita. Nanti dilaporkan Bu. Ada yang tanya-tanya, oh Pak Soalnya mana lah kok gitu? Ratusan juta pun bilang, kalau disimpan aja aku bilang. Itu kan kita membuat mendasari pekerjaan itu. Ada IT, ada ini yang kita pasang sehingga apa? Sehingga memudahkan kerja kita berikutnya. Kalau uangnya disimpan ada di PKM, ya lah di Paramaya, ya. Maka uang itu kita gunakan selama dalam koridor hukum secara sadar. Boleh nanti ibu ini mengumumkan berapa sih uang yang dapat Pak Soleh dari bulan Juni? Kita yang mana beli kereta baru pula deh kan? Dibilang Pak Awal Pak Soleh yang beli kereta dan benih gitu. Jadi kalau orang bangun musola toba aku dapat hadiah kereta. Apalagi itu ya Bu, itu nanti kalau musola toba ini jadi, ketua musola toba mau dikasih mobil Pajero, amin kan Bu? Nah itu nanti gambarnya, mobil Pajero. Ayo Pak Awal, ini Pak Awal. Pak Sawal, Buniara. Satu lagi bendahara pembangunan. Bendahara pembangunan kita ada. Ibu Nur Hayati Mani juga memegang daripada bendahara pembangunan. Dia beda manajemennya. Maksudnya gini, ini uang yang ditangani bendahara pembangunan, khusus rekening yang masuk pembangunan masuk sana. Yang masuk di rekening yang di BRI itu operasional kita. Ya kan nanti diumumkan berapa nanti. Orang jadi fitnah, jadi dosa ya kan. Diceritain nyawa, Pak pahala dia untuk dosa saya nanti ya kan. Ayo Bu Nur Hayati Malik, silakan sini, mau dilaporkan. Kemudian tim IT kita ini banyak nih, satu di antara ini si Lubis, ini si apa? Tim Mani, ada lagi beberapa orang. Ayo sini Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan. Biar kenal orang ini Bu. Ya biar kenal. Biar kenal, penting kenal dia. Iya sini. Pasal? Sini. Iya sini. Jadi orang jangan tanda tanya, artinya uang yang masuk ke rekening pembangunan tidak kami gugat. Tapi yang masuk ke rekening daripada rekening BRI itu bisa dioperasionalkan. Supaya jangan jalan dosa orang Pak. Dia berimpak khusus ke pembangunan, ini pembangunan aja, nggak kita ganggu. Tapi kami di dalam secara internal bisa pisah sambung. Bisa sambung. Apa namanya? Maksudnya uang yang dari pembangunan kita tarik ke rekening kita sini nanti ditutup sana apa namanya? Di internal kami. Adik pula orang ini macam mana ngomong apa ya kan yang berdua kan. Boleh apa? Boleh hati. Ayo. Tim IT kita kumpul. Siapa yang datang tim IT? Artinya Bu, Pak,
Yang saya cita-citakan ini cerita aja, kalau nggak diwujudkan dalam bentuk action, nggak bisa jadi. Karena ada Pak Sawal, ada Ibu Niara, ada Ibu... Ayo Bu, udah hati, biar cepat waktunya. Nggak ada. Sini aja. Sini lah. Ini. Biar tahu lah ini. Nah, artinya, uang-uang yang masuk ke rekening pembangunan tidak diganggu-gugat. Ya kan? Yang masuk di rekening program-program itu di biaya operasional bisa dilakukan secara fikih. Jadi jangan salah menganggap nanti BKM BLKM kita yang jadul, uang nih, bagian makan-makan, uang nih, bagian bagaimana. Jadi kita harus tahu secara hukum itu supaya BKM masjid yang ada di Kabupaten Papua maju sehingga akhirnya walau anak Al-Qur'an amanu apabila penduduk negeri beriman bertakwa turun barokah di Kabupaten Papua. Dia mungkin sekedar mau disampaikan dengan tim manajemen kita ini Pak Sawal yang bagaimana hebat di dalam saya kadang sangat banyak besar, tapi yang hebat ini Pak Sawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua BKM Sholat Taubah, yang kami muliakan Bapak Al-Ustaz yang sama-sama di tengah kita, tamu undangan kami, ada yang mewakili Pak Akan Kemenak, dari mewakili Pak Kapolres, ada dari Ketua BKM Sosor, dan seluruh jamaah Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran di Sholat Taubah. Kami sampaikan apa yang Bapak Ibu lihat, inilah keadaan kami yang sesungguhnya. Maka dari itu kami punya ikhtiar, punya niat untuk menghidupkan musola atau wah ini. Amin. Dengan membangun sumber daya manusianya. Amin. Dan membangun fasilitasnya. Untuk itu perlu ada satu kesatuan, perlu ada niat yang besar, yang kuat, perlu ada kerjasama di antara kita sehingga apa yang menjadi niat dan tujuan kita untuk membangun umat ini, menghidupkan jemaah ini, menghidupkan sholat 5 waktu di musola ini, insya Allah akan terkabul. Amin. Kemudian daripada itu, dalam menjalankan program-program yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, perlu ada tata kelola, perlu manajemen yang harus kita lakukan sehingga perjalanan kita ke depan samping bisa dipercaya oleh donatur-donatur kita, langkah-langkah kegiatan dari program kita itu pun bisa kita capai dan kita laksanakan dengan baik dan benar. Semua dari program yang disampaikan itu tadi kesimpulannya ada 2. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan umat ini taat kepada Allah, itu yang pertama. Amin. Itu sangat penting. Yang kedua, setelah kita taat kepada Allah, bagaimana kita membangun ekonomi umat sehingga niat untuk beribadah kepada Allah itu betul-betul ikhlas dan tulus, karena ekonominya sudah mapan. Kalau dalam keadaan lapar kita sholat perut bunyi-bunyi kriuk-kriuk, pingsan jatuh, nggak jadi sholat. Jadi kita musola ini ataupun masjid nantinya kita jadikan bukan hanya tempat ibadah saja, tapi bagaimana kita berpikir tentang kesejahteraan daripada umat kita. Jadi kalau hanya untuk sholat beribadah belum tentu, karena di zaman sekarang ini orang telah banyak disibukkan oleh kesibukan dunia. Untuk itu menghidupkan musola ini bukan hanya tanggung jawab BKM saja, tapi adalah tanggung jawab kita semua, sehingga dimanapun kita berada, di masjid manapun kita, di musola manapun kita, mari kita sama-sama menjadi tokoh pahlawan
untuk membela agama kita ini, membesarkan agama kita ini, sama-sama kita membangun generasi kita agar jangan sampai putus. Begitu kita yang tua-tua ini nanti dipanggil oleh Allah SWT, nggak ada generasi penerus kita. Itulah yang mungkin saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami dari Mushola Taubah tentu tetap membuka ruang dan membuka masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan motivasi ataupun bantuan yang lain, sehingga program daripada Bapak Ketua BKM itu tadi bisa kita capai bersama-sama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di HP tadi, Dani, pinjam HP-nya dulu. Di HP dia rusak, jadi ngambil video aja. Oh, ditulis dikirim ke request nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para alim ulama, ustaz-ustazah yang hadir pada mushola kami ini, kami ucapkan selamat datang ke mushola kami ini yang seadanya. Jadi sangat banyak gebrakan-gebrakan yang Tuan Imam kami laksanakan, yang telah kita tahu ataupun kita hadiri bersama. Sudah kita laksanakan beberapa kegiatan yang digebrak Al-Imam kita tadi, Ustaz Imam kita tadi, itu nyata adanya, sangat banyak kemajuannya di daerah ini. Pertama dari lampu jalan, kebersihan. Ini dulu memang hutan semua, samping ini hutan, jadi bersih semua. Jadi alhamdulillah juga kami ucapkan kepada imam kami yang banyak gebrakannya, yang mulai dari bulan 6 tahun 2024 sampai Desember 2024 itu pemasukan uang kita sebesar 125.310.000. Alhamdulillah kami ucapkan kepada donatur kami semua yang ada di seluruh dunia ini, muslim yang ada seluruh dunia ini. Semoga apa yang diikhlaskan kepada mushola ini menjadi amal jariah kepada para donatur kami. Sementara pengeluaran kita 93.866.000. Sisa uang kita 31.444.000. Alhamdulillah, ini masih bisa kita gunakan untuk selanjutnya. Inilah laporan kami dari Bendahara Keuangan Mushola At-Taubah. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bendahara pembangunan, Bu. Bilang lah, biar tahu lagi. Gua mau besar lagi. Jadi musholanya kecil, Bu, bendaharanya 2. Kenapa? Yang mau masuk miliar. Amin. Amin kan lah, Bu. Alhamdulillah, ya inilah sesuai yang kami sampaikan, bahwa program-program yang kami buat ini bukan kehebatan kami, hanya secara ikhtiar, dan kami selalu melakukan kerjasama. Kekurangan saya ditutupi orang ini, ya kan, kelebihan Pak Sawal ya saya apa juga kan gitu. Jadi saling isi, jangan kita di internal BKM saling menjelekkan, jatuh semua. Yang jelek kita tinggalkan, yang bagus kita tinggalkan, kita cari terobosan-terobosan yang baru, sehingga akhirnya di masjid BKM jangan ada dengar berantem. Ya, membangun boleh, selisih pelambat boleh, tapi jangan berantem. Lanjutnya nggak mau ke masjid. Masya Allah, masjid dari korban.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebih. Mohon maaf kami atas paparan yang begitu panjang supaya jelas sejelas-jelasnya. Dan ibu ini bilang, nah makanya pikirannya dunia kan. Kalau dulu mungkin ya bisa mau tolong ini, sekarang udah dunia. Karena program ini dibuat di dunia Bu, di dunia maya, sehingga akhirnya orang yang berdonasi ada juga yang di antara ibu ini orang yang berdonasi, tapi kita mikirnya udah kelas dunia. Demikian lebih dan kurang kami mohonkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.